Setelah udah mulai ngejahit rambut, nyoba-nyoba sendiri kayak kepikiran kayaknya bisa juga nih kita bikin salon gimbal. Ngomongnya dulu gitu. Dulu karena gimbal ini kita hanya modal door to door, jadi modalnya cuma jarum, gunting, sama sisir aja. Nah akhirnya kita tabung pelan-pelan, karena udah ada perputaran, jadi kita berani untuk sewa tempat. Halo, apa kabar? Selamat datang di Dreadlock Studio Indonesia, dan ini tempatnya. Ayo kita jalan yuk. Halo, nama saya Diki Alfarizi, saya dipanggil Doko. Saya adalah owner dan founder dari Dreadlock Studio. Sekarang Dreadlock Studio alhamdulillah sudah berdiri di kota Jakarta, dan sebelumnya kita memang sudah start Dreadlock Studio itu di kota Bandung. Ide dasarnya sebenarnya kita sebenarnya awalnya dari saya pribadi mau cari tempat ngegimbal tuh di mana. Jadi dulu memang awalnya mau prom night SMA tuh, bubar SMA, kita ada pestanya, ada syukurannya, terus di situ bebas mengekspresikan apa personal kita di acara kan. Akhirnya saya pikir kayak cobain rambut gimbal. Nah, lagi nyari tempat rambut gimbal, nyari sampai kurang lebih ada semingguan, saya tanya-tanya, katanya sih dulu itu kalau nyari rambut gimbal itu harus ke komunitas Vespa, atau mungkin ke cari-cari emang ke komunitas reggae dan lain-lain. Untuk pertama kali Dreadlock Studio muncul, sebenarnya basicnya hanya ingin memasyarakat rambut gimbal. Jadi awalnya cuma pengen bikin kayak, ini ada loh tempat ngegimbal. Terus, tapi emang agak sulit sih untuk mencari market orang yang mau gimbal. Mungkin dari 100 orang mungkin cuma mau 3 orang yang mau gimbal. Nah, karena dulu rambut gimbal masih dijudge-nya kan negatif ya pada saat itu. Dulu karena gimbal ini kita hanya modal door to door, jadi modalnya cuma jarum, gunting, sama sisir aja. Nah akhirnya kita tabung, pelan-pelan kita set ini modal yang tadi saya bilang ada barang-barang yang bisa dipakai, kita coba karyakan di tempatnya itu. Karena udah ada perputaran, jadi kita berani untuk sewa tempat. Dalam sebulan itu kita bisa meraih customer itu kurang lebih range-nya dari mulai 50 sampai 60 customer untuk di kota Bandung ya. Untuk kita masih ngomong di kota Bandung, dengan nilai angka yang cukup lumayan dan akhirnya bisa menghidupi kita sampai sekarang. Oke, kalau range harga mulai dari perawatan paling murah kita adalah cuci rambutnya. Itu mulai dari 30.000. Jadi kita sekarang ada di Jakarta ini kita bikin mungkin harga yang berbeda karena mungkin dari segi operasional juga berbeda. Jadi startnya mulai dari 30.000 sampai paling mahal kita bisa di 2,2 juta. Itu tergantung panjang dan banyaknya rambut. Nah, kalau misalnya untuk digimbal. Terus yang ketiga, mereka berpikir kayak emang berapa banyak sih orang gimbal, kenapa nggak pikir yang lain aja. Itu banyak dilema diri sendiri yang sempat tergoyang gitu kan. Apa yang kita kerjakan ini sebenarnya ada resiko dan juga ada keunggulannya. Dan kita nge-share mulai dari sosial media kita kasih tahu prosesnya seperti apa. Terus kita edukasi bagaimana perawatannya, terus kita lihatkan lagi beberapa sosok, mungkin bisa bilang artis, musisi, atau apapun itu. Kalau untuk customer kita yang mau gimbal, kita mulai dari paling aman untuk sambungan itu 8 cm. Oke, untuk 8 cm itu kurang lebih setelunjuk lah ya. Itu udah bisa disambung. Nah, kita punya pilihan ada 2, ada sambung sintetis sama original rambut asli orang. Jadi tergantung sama kepercayaan atau sama balik lagi ke dia mau dapetin lemesnya seperti apa. Kalau di foto mau kayak gimana, itu bisa kita diskusikan.
Nama saya Radit Ekoman. Saya musisi dan sekarang bekerja di bidang musik. Memilih rambut gimbal itu karena berawal dari musik reggae ya. Akhirnya saya mempelajari filosofinya segala macam dan akhirnya saya lebih memilih di jalur rambut gimbal ini. Kalau treatment di dreadlock udah cukup lama ya, mungkin dari sekitar tahun 2011-an udah itu. Saya juga ya sempat kalau di sini ya begitu buka juga udah langsung ke sini di Dreadlock Studio Jakarta. Kalau perawatan di sini biasanya keramas terus repair, mungkinnya lebih kayak ngerapiin rambutnya sendiri gitu. Kesan perawatan di Dreadlock tuh pertama detail ya, terus tempatnya nyaman, terus pokoknya hasilnya nggak mengecewakan sih kalau di sini. Jadi ngerasa nyaman aja gitu. Untuk tips untuk orang yang mau gimbal, ya pertama pelajarin dulu gimbal itu apa sih semuanya kayak gimana, pelajarin dulu. Kalau udah yakin, udah langsung coba aja, dijamin nggak bakal nyesel sih karena sebelumnya udah mempelajari dulu kan gimbal itu seperti apa. Dan akhirnya untuk perawatan segala macam itu gampang pokoknya, nggak usah terlalu dipikirin karena itu apalagi ada Dreadlock Studio kan udah aman sih, gitu aja sih. Produk kita dijual terpisah, kita punya produk, kita punya hair tonic, kita punya sampo, kita punya hair mist. Nah, kita mencoba membuat ingredients-nya dari kasus orang-orang gimbal sebelumnya. Jadi yang dibutuhkan sama mereka adalah tidak terlalu lembut, terus dia tetap harus ngunci, terus wanginya lebih tahan lama, kurang lebih seperti itu. Menurut saya sih rambut-rambut seperti ini harus dicoba dalam satu kali kehidupan kita ya, gitu ya. Sebenarnya masih aman aja loh. Dan ketika kalian sudah gimbal, kalian akan punya rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding tidak punya gimbal, sebenarnya gitu loh. Walaupun saya juga udah botak ya. Oke, teman-teman yang mau mencoba rambut gimbal, box braid, cornrow, atau hair perming, atau beberapa hairstyle, boleh datang ke Dreadlock Studio Indonesia yang di Kota Bandung di Jalan Terusan Bukit Dago Selatan 1 nomor 4, dan kalau yang di Jakarta ada di Jalan Panglima Polim 4 nomor 30.